Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang menjadikan seseorang terjerumus dalam riya. Di antaranya bisa jadi dia terjerumus dalam riya karena dia tumbuh dalam suatu keluarga yang memang keluarga tersebut sering melakukan riya. Bapaknya kalau melakukan amal soleh sering cerita sana, cerita sini, pamer sana, pamer sini. Ibunya pun demikian. Apalagi kita bicara tentang zaman sekarang yang dimana ada medsos. Sedikit-sedikit melakukan amal soleh, entah umroh, entah haji, entah membantu anak yatim, entah bersedekah, segera diupload, diposting di Facebook, diposting di foto profile, dan yang lainnya, sehingga ibunya juga demikian. Sehingga tatkala dia tumbuh pada suatu keluarga yang bermudah-mudahan dalam masalah riya, dia pun terbawa, itu kebiasaan dia sehari-hari. Oleh karenanya, seorang bisa jadi riya karena memang keluarganya seperti itu, membuat dia mudah untuk riya dan sum'ah. Yang kedua, bisa jadi dia riya karena tadi salah bergaul dengan teman-temannya juga yang suka pamer. Apalagi dia orang yang mudah terpengaruh. Dia salah bergaul dengan teman-teman yang suka pamer amalan, suka pamer kebajikan, suka nunjukin. Akhirnya dia pun demikian. Ya, kebiasaan sedikit-sedikit dia ikut pamer, sedikit-sedikit ikut posting karena dia masuk dalam grup yang seperti itu atau dia memiliki teman-teman yang seperti itu, sehingga sementara dia mudah sekali terpengaruh dengan teman-temannya. Dan yang berikutnya bisa jadi dia terjerumus dalam riya karena dia tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya. Kalau dia tahu tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat-sifat Allah yang mulia, bahwasanya segala sesuatu yang mengatur adalah Allah, semua yang terjadi dengan kun fayakun, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk ini tidak memiliki apa-apa. Maka kalau dia tahu tentang hakikat keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berharap pujian dan sanjungan dari manusia. Kenapa dia mengharapkan pujian sanjungan manusia? Karena dia menyangka bahwasanya sanjungan dan pujian manusia itu akan memberi manfaat pada dirinya atau menolak mudarat dari dirinya, sehingga akhirnya ada ketergantungan hatinya untuk diakui oleh manusia. Diakui oleh manusia ini kembali kepada karena kejahilannya kepada sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Ini juga menyebabkan seorang terjerumus dalam riya. Di antaranya yang menyebabkan seorang terjerumus riya karena ingin tampil, membuat dia harus pamer apa yang dia lakukan, dia tunjukkan amal yang dilakukan agar dia tampil dan diakui oleh masyarakat misalnya, atau ingin menang dalam pilkada, ingin menang dalam, terkadang mau tidak mau dia harus riya, dia harus supaya memang dia sengaja meriakan amal dia agar semua orang mengetahui apa yang dilakukan kemudian untuk memilihnya. Maka seorang waspada ya. Waspada, riya bukan dosa kecil, riya dosa besar ya. Riya dosa besar, maka seorang berusaha menjauh dari penyakit riya sejauh-jauhnya. Di antara hal yang menjadikan seorang mungkin terjerumus dalam riya, yaitu karena dia tamak kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Maka dengan cara dia riya, dia diakui, sehingga orang percaya sama dia, sehingga orang bisa memberikan dia hartakah atau hadiahkah, atau memberi kepercayaan kepada dia kah, menitipkan amanah kepada dia, sehingga dia butuh untuk riya supaya dia diakui oleh orang-orang tersebut ya. Dan ini adalah berbahaya dan ini merupakan dosa besar. Di antara hal yang menjadikan seorang terjerumus dalam riya, dia tidak kuat dipuji ya. Tadinya dia ikhlas tapi orang-orang sering kagum dengan dia ya. Oh, kamu tuh hebat, kamu tuh ini. Dan dia lupa mengingatkan dirinya bahwasanya semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dipuji, disanjung, orang kagum sama dia, akhirnya lama-kelamaan dia suka dengan hal tersebut. Dia menikmati pujian-pujian tersebut. Karena dia sudah menikmati pujian-pujian tersebut, akhirnya membiasakan diri untuk riya. Kapan tidak dipuji, dia ingin tampilkan kelebihannya, dia pamerkan amal soleh yang dia kerjakan. Karena dia sudah terlanjur terjebak dengan penyakit suka dipuji oleh teman-temannya. Oleh karena terkadang seorang bisa menjerumuskan kawannya dalam kebinasaan ya. Ketika ada seorang yang memuji orang lain, maka kata Nabi SAW, "Qad qata'tum dhahrar rajul." Kalian telah mematahkan tulang punggung orang tersebut. Ya, kenapa? Karena pujian-pujian yang kepada seorang, sekarang orang tidak mampu untuk menerima pujian tersebut. Kepalanya jadi besar, kemudian dia lupa diri, dan akhirnya dia kecanduan ingin dipuji. Maka hati-hati dan waspada, bisa jadi seorang hobi untuk riya karena terkena pujian-pujian temannya sendiri. Kemudian di antara hal yang menjadikan seorang riya, dan ini adalah yang sangat berbahaya, itu syahwat khafiyah yang Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan dengan syahwat khafiyah, itu syahwat ingin diagungkan, ingin tampil nomor satu, ingin disanjung. Ini syahwat ya. Sebagaimana seorang lelaki kalau lapar dia punya syahwat terhadap makanan, sebagaimana seorang lelaki kalau dia lihat wanita dia punya syahwat. Sama dengan seorang ingin dipuji, disanjung, penyakit, dia punya syahwat, ingin disanjung. Bahkan seorang gara-gara ingin disanjung, dia rela mengorbankan harta dan jiwanya ya. Dia rela infak sebanyak-banyaknya supaya orang
kagum sama dia. Masya Allah dermawan, Masya Allah. Dia ingin sekali disebut dermawan. Bahkan bukan cuma hartanya, raganya, jiwanya dia rela korbankan. Oleh karenanya ketika ada seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, rajulun qatala hamiyatan. Ya Rasulullah, ada seorang berperang karena membela sukunya. Rajulun qatala ghadbanan. Ya Rasulullah, ada seorang berperang karena emosi. Rajulun qatala liyura makanuhu. Ada seorang berperang supaya diketahui kedudukannya. Rajulun qatala liyuzkar. Ada seorang berperang supaya dikenang. Ayu dzalika fi sabilillah. Mana di antara mereka di jalan Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah." Yang berperang agar meninggikan kalimat Allah, yang ikhlas itulah yang berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada orang berperang liyuzkar, untuk dikenang. Ada orang berperang liyura makanu, agar orang tahu kedudukannya. Sehingga dia nekat berperang dan bisa jadi nyawanya tercabut, dia mati gara-gara ingin dipuji. Kenapa? Ada syahwat. Syahwat ingin diakui, syahwat ingin disanjung. Ini syahwat yang berbahaya yang disebut oleh Ibnu Taimiyah dengan syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Inilah ikhwan dan akhwat sebagian sebab-sebab yang bisa jadi menjerumuskan orang dalam riya, maka kita waspada dengan sebab-sebab tersebut agar terhindarkan dari riya. Allah alam.